Langsung telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang pendengar radio Singos RFM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pada acara dialog spesial hari ini, biasa dialog interaktif Mochi bareng karo Wane, yang pada hari ini bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami didampingi oleh 3 dokter yang biasa mandikani di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Brebes. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Akmaluddin Agung SPTHTKL, spesialis telinga hidung tenggorokan dan bedah kepala leher. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Terus berikutnya beliau adalah Dokter Yuliana Murtiningsih. Beliau selaku kasih pelayanan medis RSUD Kabupaten Brebes. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi, sehat nih Bu Dokter. Berikutnya Bapak Dr. Fauzi, Ketua Tim Kesmik RSUD Kabupaten Brebes. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pemirsa semua yang saat ini masih setia mendengarkan radio Singos RFM di pagi. Alhamdulillah. Demikian tadi sudah kita sapa bersama 3 narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan bagi para pendengar radio Singos dimanapun Anda berada, nanti bisa bergabung melalui chat di WhatsApp di nomor 081 77 946 9435. Saya ulangi, para pendengar radio Singos FM dimanapun Anda berada bisa chat di nomor WA 081 77 946 9435. Dan pada hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, tema yang akan kita diskusikan, tema yang kita dengarkan bersama dari narasumber kita, wabil khusus mungkin dari Pak Dr. Akmaluddin yang spesialis THTKL terkait dengan tema gangguan pendengaran dan pengenalan alkes Bera ya Pak ya? Ya mohon maaf Pak Dokter, saya bukan orang dari Bera. Logatnya beda. Bera sama Bera ya Pak ya? Beda ya Pak ya? Tadi sudah kita sampaikan bahwa tema pada hari ini adalah terkait dengan gangguan pendengaran dan pengenalan alkes Bera. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya juga ditemani oleh teman saya, Saudara Eko Nugroho, atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Hoho. Mas Hoho, selamat pagi Mas Hoho, sehat selalu Mas Hoho. Nanti season kedua Mas Hoho yang menyampaikan terkait dengan tema pada hari ini. Pak Dokter, ini mungkin pendengar radio Singos FM dimanapun Anda berada pasti akan bertanya-tanya Pak. Alkes Bera ya Pak ya? Iya. Bera itu apa? Terus ya kaitannya dengan gangguan pendengar itu faktor-faktornya apa aja, penyebabnya apa saja Pak? Karena nyuwun sewu kalau kita dengar, kita lihat, kita sering dapat informasi, kalau sering kita korok-kerok kuping itu kadang lama-kelamaan nyuwun sewu ya bisa mengganggu pendengaran. Dan itu prosesnya bagaimana, nanti Pak Dokter bisa memberikan informasi kepada para pendengar. Jadi ini hal yang sangat luar biasa Pak Dokter, artinya gangguan pendengaran dan pengenalan alkes Bera itu memang digunakan untuk penyambung untuk pendengaran atau apa?
Enggak cukup 9 SKS Pak. Iya. Sampai sekolah ada khusus di THT itu kan karena uniknya organ pendengaran atau indera pendengaran kita yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu, bahkan bayi baru lahir yang pertama kali aktif itu adalah dari sisi pendengarannya, bukan penglihatannya tapi justru malah pendengarannya. Itu bayi baru lahir. Makanya ada beberapa adat istiadat, misalkan di kaum muslim itu didengarkan azan dan iqomah di kedua telinganya, sehingga apa yang menjadi jendela dunia itu sebenarnya adalah pendengaran. Ada yang mengatakan penglihatan, tapi pada saat pertama kali lahir itu yang aktif justru malah pendengarannya. Nah, gangguan pendengaran itu bisa terjadi pada semua usia, dari bayi baru lahir sampai yang tua pun bisa mengalami gangguan pendengaran. Bayi baru lahir itu penyebabnya banyak. Nah, itu tadi secara simpel saja, biasanya karena bawaan dari lahir yang di dalam kandungan ibu sudah mulai ada gangguan pembentukan organ-organ pendengaran kalau pada bayi baru lahir, sehingga mungkin di tengah-tengah masyarakat kita masih ada itu istilah apa, gebrak ya kalau di Jawa ya digebrak itu bayi, apakah bisa mendengar atau tidak, begitu, kaget atau tidak. Itu deteksi dininya itu justru malah dari situ. Cuman kadang gebraknya kebanteran, jadi ini masak kayak bayi ini juga berbahaya kepada si bayi tersebut. Nah, dari kemudian menginjak usia remaja, anak-anak dulu, anak-anak itu bisa terjadi gangguan pendengaran, baik itu yang bersifat dari penyakit ataupun yang bukan penyakit. Nah, ya kalau penyakit itu misalkan maaf, bayi itu karena kejang demam, bisa selanjutnya terjadi gangguan pendengaran. Kalau anak-anak itu bisa karena adanya infeksi di telinga, pilek nggak sembuh-sembuh, tidak diobati dengan sempurna, itu bisa menjadi namanya otitis media, itu juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Lebih besar lagi mungkin anak-anak TK atau apa juga bisa karena sumbatan kotoran telinga itu biasanya pada anak kecil. Nah, lebih tua lagi anak-anak SMP, SMA, remaja itu suka mendengar radio atau HP dengan headset. Nah, itu paling besar tantangan kita itu di remaja. Dengan menggunakan headset yang berlebihan, artinya lama, itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Lebih tua lagi pada pekerja, itu di lingkungan pekerjaannya, baik itu misalkan di mesin, di montir begitu ya, di pabrik atau di area genset di kapal. Kalau kita sering melihat di Brebes, itu banyak anak buah kapal yang pulang-pulang dengan gangguan pendengaran karena beliau menjadi seorang awak atau anak buah kapal di bagian mesin. Banyak sampai yang tua pun juga bisa karena degenerasi dari faktor usia. Itu gangguan pendengaran itu bisa meliputi semua usia gitu. Nah, kaitannya dengan BERA itu ya yang bisa kita sampaikan kepada pendengar setia Radio Singosari FM, itu alat ini alhamdulillah sampai saat ini masih hanya dimiliki oleh RSUD Kabupaten Brebes. Di tempat lain belum ada, bahkan di Tegal aja belum ada ya, yang saya ketahui seperti itu. Sehingga kita bisa bersyukur bahwa pemerintah dalam hal ini
menyediakan sarana prasarananya tidak main-main untuk kesehatan masyarakat di Kabupaten Brebes. Nah, BERA ini sebenarnya suatu cara untuk, secara sederhananya ini ya, itu cara untuk mengetahui apakah yang bersangkutan itu memang ada gangguan pendengaran, hanya gangguan pendengaran, ataukah memang sampai sudah pada tingkat ketulian. Kok bisa Pak Dokter? Bisa. Jadi kita mempunyai ambang batas dengar di mana seorang itu dikategorikan hanya gangguan pendengaran atau sampai sudah pada ketulian. Nah, batasan itu simpelnya begini, kalau sampai 100 desibel, di atas 100 desibel itu sudah, kalau orang yang normal itu sudah sangat memekakkan telinga, bahkan merusakkan telinga. Nah, ini pada yang bersangkutan kalau tidak bisa mendengar di atas 100 desibel itu sudah dikatakan dia tuli. Nah, itu bisa kita salah satu modalitas atau salah satu cara membuktikannya dengan pemeriksaan BERA ini. Begitu. Itu singkatnya seperti itu. Sehingga nanti bisa kita cek lagi apakah memang yang bersangkutan perlu. Selanjutnya itu kalau sudah tahu dia apakah hanya gangguan mendengar atau tuli. Kalau gangguan mendengar bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Kalau sudah jatuhnya ke tuli, berarti dia perlu terapi wicara dengan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi di kegiatan setiap harinya. Begitu. Pendengar radio Singos FM dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Akmaluddin Agung SPTHT KL, dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes. Dan tadi acara pada pagi menjelang siang hari ini live streaming di Facebook juga, dan bagi para pendengar radio Singos FM dimanapun Anda berada bisa bergabung melalui chat WA di nomor 081 77946 9435. Pak Dokter, tadi jenengan sampaikan juga terkait dengan apa yang tadi, bahwa ternyata gangguan pendengaran itu bisa dialami oleh anak-anak hingga sampai usia dewasa atau usia tuanya. Nah, yang menjadi untuk cara mengatasi gangguan pendengaran itu gimana Pak Dokter? Nanti terus bagaimana cara mencegahnya biar kita ini ya sampai ke depan pendengaran kita normal terus Pak Dokter. Oke, iya. Memang kalau saya katakan gangguan pendengaran itu salah satu panca indera yang sangat berperan ya. Kalau nggak bisa lihat itu dunia akan tertutup, tapi kalau tidak bisa mendengar itu malah justru ya sama saja sebenarnya, cuman sama-sama penting, makanya dikatakan salah satu dari panca indera. Nah, mencegah supaya tidak terjadi gangguan pendengaran sebenarnya mudah. Caranya gimana ya? Kita memperlakukan indera pendengaran ini dengan baik. Contoh misalkan tadi kita punya anak ya, kok usia 1 tahun 2 tahun begitu belum bisa, atau 1 tahun lah, dipanggil belum bisa menjawab apa yang dipanggil oleh orang tuanya, bahkan mungkin sebelum itu. Jadi golden period atau waktu emas anak untuk bisa mendengar itu minimal 3 bulan setelah kelahiran sudah bisa kita deteksi apakah anak ini ada gangguan pendengaran atau enggak. Contoh, bila bayi ya dengar suara petir dia nggak kaget, wah, kita sebagai orang tua harus mulai sadar, ini anak saya, bayi saya kok tidak bisa kaget ketika mendengar suara keras, ada apa ini. Nah, itu segera kita periksakan ke dokter untuk mengetahui apakah ada gangguan pendengaran apa enggak. Nah, kalau pada anak-anak tadi ya jangan sampai
batuk pilek yang berlama-lama gitu. Terus yang agak dewasa lagi, yang agak besar, kotoran telinga. Kotoran telinga itu sebenarnya bisa keluar dengan sendiri, Pak. Hanya beberapa orang yang mempunyai bakat kotoran telinga menjadi keras. Nah, salahnya adalah kita mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Saya bilang kurang baik ya, atau bahkan tidak baik, yaitu dengan mengkorek-korek telinga dengan cotton bud, dengan besi, macam-macam pokoknya, dengan bulu ayam. Apalagi sering itu mbah-mbah itu dengan bar dikili-kili nganggo bulu ayam, bro. Aduh, kili-kili ini nang pinggir sawah. Celup nabanya itu gitu. Jadi itu banyak hal itu yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Yang pada pekerja mungkin penyebabnya ya karena bising. Pencegahannya dengan menggunakan APD, alat perlindungan diri. Nah, dengan tutup ya telinga kalau bising di tempat kerja dan sebagainya. Tidak memperlakukan telinga kita sesuai melebihi sesuai sunatullahnya. Intinya begitu. Terima kasih Pak Dokter, pendengar radio Singos FM dimanapun Anda berada. Tadi sudah kita dengarkan terkait dengan bagaimana kita mengatasi gangguan pendengaran, bagaimana mencegah terjadinya gangguan pendengaran yang disampaikan Dokter Akmal. Mungkin ada pesan khusus Pak Dokter dari panjenengan terkait kaitannya dengan persoalan gangguan pendengar ini Pak Dokter pada masyarakat. Mungkin tadi sudah disampaikan ya, jangan menggunakan korek kuping, jangan menggunakan bisikan. Mungkin ada kespesifikan Pak Dokter, artinya yang kaitannya dengan anak-anak, berarti kita juga boleh kita memberikan korek kuping kepada anak-anak ya. Terus kita juga kadang kan juga nikmat juga. Nyun sewu jenengan sendiri pernah nggak Dok main korek kuping Dok? Kadang nyun sewu ada juga dokter yang jangan merokok tapi ternyata juga dokter yang merokok. Ini nggak boleh main korek kuping. Mungkin Pak Dokter juga senang juga main korek kan gitu mungkin. Ya, mungkin dulu sebelum jadi dokter, sebelum jadi dokter SMA, masih suka korek kuping ya. Jadi dokter terus baru ngerti jadi dokter orang korek kuping ya mandek. Tapi nek ngudut ya ora ya. Kadang ada juga dokter malah jadi contoh. Betul, malah jadi perokok pasif berarti merokok kabeh ora apa begitu. Nah, itu tadi. Jadi kita sebagai pribadi atau sebagai orang tua tadi, kalau logikanya begini, kalau kita motor remogok datang periksanya ke montir mesin jahit, salah apa orang? Ya. Kalau ada gangguan telinga berarti datangnya harus ke dokter, apalagi dokter spesialis. Itu bisa membuat mensolusikan keluhannya. Tapi kalau datangnya ke tempat yang ke salon misalkan, kemudian di ear candle, banyak kejadian itu telinga saya nggak bisa mendengar, ini kotoran telinganya penuh begitu. Terus dia mencari solusi dengan datang ke salon. Ear candle, ya. Ini tanpa mendiskreditkan seseorang atau apapun ya, bahwa kebiasaan tersebut tidak baik. Justru malah yang pernah saya alami, yang pernah saya temukan kasus lilinnya tersebut netes ke telinga. Aduh, telinganya jadi rusak parah, justru malah tidak mensolusikan. Sehingga itu tadi, kalau ada gangguan telinga datangnya ya ke dokter atau dokter spesialis ya. Begitu. Nah, itu lebih pesan khusus. Bicara terkait dengan kalau kita masyarakat sudah mengalami invasi pendengaran ini Dok, mungkin ya, berarti kan rumah sakit umum daerah kan ada tempat khusus ya, atau poli ya Pak Dokter. Mungkin jangan setiap hari buka praktek di jam berapanya Pak Dokter, nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah sejak bulan Juni kemarin RSUD Brebes itu sudah mempunyai 2 orang spesialis THT KL. Yang pertama saya sendiri, Dr. Akmaluddin Agung, spesialis THT, dan yang satunya Dr. Welanda Andriyeva, spesialis THT PKL. Beliau tadinya berdinas di Kalimantan, tapi sudah pindah dan menetap di Brebes karena kepegawaiannya juga sudah pindah.
dan pelayanan THT-KL di RSUD Brebes sudah bisa berjalan setiap hari kerja. Bahkan hari Minggu pun kita buat jadwal untuk jaga. Berarti melayani tetap di hari Minggu juga Rumah Sakit Umum Iya. Daerah Brebes bisa melayani penderita Kalau THT ya, hari Pak Dokter? Minggu pelayanan di RSUD Brebes di IGD. Oh, di IGD-nya. Kalau ada suatu hal yang mendesak gawat darurat, kita pasti datang. Spesialisnya datang. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama terkait dengan gangguan pendengaran. Nah, mungkin belum lebih dispesifikkan terkait dengan BERA tadi Pak Ah, Dokter. iya. Nah, ini kan tadi Pak Dokter baru hanya sebatas ini ya. Iya, betul Nah, sekali. mungkin apa nanti Bu Dokter sama Pak Dokter mau nambahin juga? Silakan nanti Monggo Bu Dr. Yuli. terkait dengan. Oh ya. Jadi RSUD Brebes ini sudah mempunyai alat all in one. Sebenarnya bukan hanya BERA, Mas. Itu sudah ada OAE, ada audiometri, ada BERA, bahkan ada ASSR. Itu dalam satu alat komplit. Yang mana itu semua alat-alat atau modalitas atau cara yang bisa kita pergunakan untuk mengetahui gangguan pendengaran pada semua usia. Hebat. Dari bayi baru lahir sampai tua itu sudah bisa kita lakukan di RSUD Brebes. OAE itu dari bayi baru lahir ya. Kemudian audiometri itu biasanya dari anak-anak sampai dewasa itu sudah bisa kita lakukan. BERA itu juga pada bayi, bahkan bisa pada dewasa juga bisa. Apalagi ASSR itu tingkatnya lebih tinggi. Itu semua sudah kita miliki di RSUD Brebes. Berarti bagi masyarakat Kabupaten Brebes khususnya ya Pak Dokter terkait dengan penderita gangguan telinga untuk mendapatkan BERA silakan datang ke RSUD Brebes atau gimana? Ya, Pak Dokter? jadi ada kriteria. Nanti kita yang akan membuat decision atau keputusan apakah seorang ini kita perlakukan pemeriksaan apa saja. Itu misalkan anak, kemarin barusan saya menemukan suatu kasus anak umur 16 tahun belum bisa bicara sama sekali, belum ya berkomunikasi hanya dengan bahasa isyarat orang Ini di tua. Brebes Pak Dokter? Kebetulan bukan, dia bukan. pendatang tapi tahu dari medsos kita Bu, yang hebat ya, bahwa di RSUD Brebes sudah ada BERA. Datang berkonsultasi dengan kami, akhirnya kita lakukan pemeriksaan dari OAE sampai ke BERA-nya, dan memang terdeteksi pada pasien tersebut terdapat ketulian. Datang ke sini seperti itu. Jadi monggo masyarakat Brebes kalau ada gangguan pendengaran silahkan berobat ke RSUD Brebes, ke kami. Nanti kami lihat apakah memerlukan pemeriksaan tersebut atau tidak, karena tidak semua gangguan telinga juga perlu di BERA. Tapi kebanyakan kasus bahwa sekarang ini orang tua itu semakin aware, semakin melek teknologi, semakin sadar bahwa anak-anak dengan keluhan gangguan pendengaran biasanya ada gangguan pendengaran yang berat, sehingga kita lakukan pemeriksaan BERA. Begitu alat ini kita fungsikan, pasien untuk pemeriksaan BERA meningkat tajam. Nah, tapi itu tidak menjadi masalah. Itu memang menjadi universal precaution, bahwa di dunia ini deteksi dini ketulian itu harus kita lakukan. Bahkan dari bayi baru lahir yang ada di rumah sakit, puskesmas atau apa, itu juga harus kita screening, kita pastikan bahwa bayi tersebut ada gangguan atau tidak. Begitu. Ngomong-ngomong kaitannya dengan BERA ya Pak, itu kan berarti kan alkes ya, alat kesehatan ya Pak ya. Ye. Masyarakat itu
harus membeli atau mungkin nyun sewu ya Bu Dokter, ini nanti lihat BPJS bisa nggak untuk pembelian alat seperti itu kaitannya dengan BERA itu, karena masyarakat kan ya mohon maaf kalau kita bicara kaitannya dengan dokter spesialis itu kan biasanya mohon maaf Pak Dokter, untuk biayanya juga lumayan mahal, alatnya mungkin juga mahal mungkin. Nah ini mungkin tugasnya Bu Dokter untuk memberikan apa informasi kepada masyarakat, apakah bisa lewat BPJS untuk pembelian itu, monggo. Ya artinya kan kita juga biar masyarakat tahu, Pak. Monggo Bu Dokter Yuliana Murtiningsih. Jadi alat BERA ini adalah alat untuk pemeriksaan mengetes ada tidak gangguan pendengaran. Itu kita. Ya. Jadi ini masyarakat itu tidak harus membeli ya, tapi alat itu kita punya. Jadi masyarakat yang mau mengecek apakah dirinya atau anggota keluarganya ada gangguan pendengaran bisa datang ke Poliklinik THT RSUD Brebes. Untuk harinya itu setiap hari kerja dari Senin sampai Sabtu, untuk Senin sampai Rabu jadwalnya Dr. Ahmad spesialis THT, dan Kamis sampai Sabtu jadwalnya Dr. Belanda spesialis THT. Begitupun ada poliklinik sore. Oh iya, lupa tadi saya sampaikan. Untuk yang sore untuk Dr. Ahmad itu di hari Rabu pukul 18 sampai 19, dan untuk hari Kamis ada Dr. Belanda spesialis THT mulai pukul 18 sampai 19 juga. Jadi untuk pemeriksaan BERA itu bisa ya Pak Fauzi dengan BPJS nih, tapi itu harus ada rujukan dari SKPT-nya untuk di poliklinik. Begitu untuk dirawat inap pun kami bisa melayani juga untuk THT. Kita ada bangsal perawatannya untuk di kelas 3 ada di Bangsal Sakura, untuk kelas 1-nya ada untuk kelas 3 dan kelas 2 ada di Bangsal Sakura, kelas 1 ada di Bangsal Papa dan Wijaya Kusuma, untuk VIP dan VIP juga ada di Wijaya Kusuma. Terima kasih Bu Dokter Yuli dan Pak Dokter Ahmad. Tadi saya sendiri juga baru tahu Bu, kalau sore hari ternyata sekarang RSUD ada pelayanan poli ya. Iya. Nah ini menjadi sebuah informasi yang sangat menarik bagi masyarakat pendengar Radio Singosem dimanapun Anda berada. Ternyata RSUD Brebes juga sekarang sudah ada pelayanan poli di sore hari. Jadi monggo bagi masyarakat yang ingin membutuhkan pelayanan kaitannya dengan kesehatan bisa datang di sore hari. Senin sampai Sabtu ada semua Bu, apa khusus? Poli sore hanya di hari Rabu dan Kamis untuk Poli THT aja ya. Kalau yang lainnya ada juga ya. Biasanya kita via medsos. Nah, ini sebuah berita yang sangat menarik. Pak Dokter, Bu Dokter, ini sangat menarik kita bincang-bincang pada pagi menjelang siang hari ini. Yang saya kita sebentar untuk mendengarkan beberapa pariwara berikut ini. Pak gantian Pak. Iya. Tony. Ini nanti dicek nanti bisa apa ada vitamin atau
Temanya hari ini terkait Halo sahabat Brebes, perkenalkan saya Dr. Pendengaran Melanda, nih, spesialis THP di RSUD Brebes. langsung saja Saat ini ini ada di pertanyaan RSUD yang Brebes masuk sudah ada pemeriksaan dari BERA. BERA Mbak itu Heni di adalah Brebes pemeriksaan ini brainstem menanyakan, evok respon apa sih, Pak? audiometri. Apa sih bedanya Pemeriksaan ini alat kesehatan digunakan dengan untuk alat? mendeteksi gangguan Bu, pendengaran. Bu Dr. Yuli Biasanya dilakukan pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran memberikan atau gangguan bicara. jawaban ini Bu ya. Monggo Bu Baik Dokter. Mbak Heni, saya coba jawab nggih bedanya alkes sama alat medis. Medis. Sebenarnya sama nggih, itu alat-alat yang digunakan di dunia kesehatan. Mungkin hanya di peruntukannya atau kalau alkes yang biasa orang awam gunakan atau bisa diperoleh dengan bebas di pasaran, sedangkan untuk alat medis ini yang lebih banyak digunakan di rumah sakit ataupun klinik kayak gitu nih. Ya mungkin bedanya di peruntukannya ya Bu ya, Nggih, yang lebih peruntukan. spesifik ya. Nggih, Kalau lebih untuk spesifik. medis sendiri kan digunakan bisa di pelayanan kesehatan Nggih, gitu. nggih. Kalau yang secara umum kan bisa dibeli masyarakat ya. Iya, gitu. Tapi tentu saja yang ber-SNI yang sesuai Nggih, dengan yang sesuai standar. boleh edar gitu Iya, kan. iya, yang- Ya jangan yang sembarangan kan bahaya juga nanti dampaknya. Ya, mungkin itu Bu. Matur nuwun Bu Dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas Doni di Brebes. Ini menanyakan apakah ada vitamin atau obat khusus untuk merangsang pendengaran anak yang mengalami gangguan pada telinga. Ya, mungkin Pak Dokter Amal ya, Ya, yang siap. monggo. Selamat pagi Mas Doni di Brebes. Nggih. Saya sapa secara pribadi ya. Nggih. Kalau vitamin secara spesifik untuk meningkatkan kemampuan pendengaran atau apa itu tidak ada. Jadi organ pendengaran itu sudah terbentuk sejak di dalam kandungan. Nah, kalau kita bisa mendeteksinya adanya gangguan pendengaran atau tidak itu begitu lahir tadi. Nah, kalau kita bisa lebih awal mengetahui adanya gangguan pendengaran pada anak kita atau bayi kita, itu akan lebih cepat kita melakukan tindakan selanjutnya, begitu. Sehingga tidak bisa kita tidak bisa kita cegah. Sebenarnya juga bisa. Kalau bahasanya tidak bisa dicegah salah sebenarnya. Jadi sebenarnya gangguan pendengaran pada bayi itu bisa kita cegah sebelum terjadinya kehamilan, Mas. Kalau ibu mau hamil harus diperiksa secara total supaya nantinya anak yang dikandungnya tidak mengalami cacat bawaan, salah satunya ketulian. Contoh, misalkan ibu tersebut mengalami infeksi CMV, tokso atau rubella. Nah, itu bisa menjadikan faktor resiko anak tersebut nantinya mungkin akan terjadi gangguan baik itu di penglihatan atau pendengaran. Itu pencegahannya. Tapi kalau kita tidak bisa mencegah, ketika bayi baru lahir kita harus bisa tahu bahwa anak tersebut itu ada gangguan pendengaran atau tidak, sehingga lebih awal kita mengetahui adanya gangguan pada pendengaran, maka lebih baik pula nanti pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi penerus kita lebih baik. Begitu ceritanya. Jadi mungkin memang disiapkan dari awal nih Pak Dokter. Iya, Untuk iya, mungkin sebelum kehamilan juga ya. iya, betul. Persiapan isi ibunya ini ya. Iya, betul. Ya Dok, ini mungkin pertanyaan dari saya Dok. Ini yang mungkin masyarakat juga banyak yang ingin tanya. Bagaimana kita merawat telinga ini Dok? Karena kan pengalaman pribadi saya sendiri kan juga belum tentu. Saya sendiri setiap tahun ke dokter THT ya.
Nah itu kan karena belum ada keluhan alhamdulillah sih. Iya, Nah betul. mungkin idealnya gimana sih dok? Kita sebagai masyarakat awam itu untuk merawat telinga ini biar dijaga, biar kondisinya tetap bisa berfungsi dengan normal dan bisa mendengarkan lagu-lagu ataupun mendengarkan ngaji biar berfungsi dengan baik. Ya. Untuk apa? Pertanyaan yang bagus Mas Suho, mewakili masyarakat di Brebes, bagus sekali. Jadi memang kita masyarakat Indonesia itu seringkali datang ke dokter itu hanya pada saat terjadi gangguan. Betul. Sehingga itulah kita. Tapi ya kalau sudah kita buka wacananya seperti acara ini akan menjadi lebih baik lagi. Jadi tiap 6 bulan Oh 6 bulan ya? datang aja ngapelin saya atau Bu Wil, dok saya mau ngecek telinga saya apakah baik-baik saja atau tidak. Kalau sudah baik ya berarti semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Jangan sampai ketika terjadi gangguan baru bingung. aduh, bingung. Dan satu lagi tadi yang sudah saya sampaikan di sesi awal, sebaiknya kita tidak melakukan korek-korek telinga. Jadi kotoran telinga itu sebenarnya sudah bisa keluar sendiri. Sebenarnya hanya pada beberapa individu saja yang memang mempunyai bakat kotoran telinganya itu menjadi keras. Nah, kalau sudah keras itu perlu bantuan dokter spesialis THT atau dokter umum yang sudah terlatih bisa mengeluarkan kotoran telinga tersebut. Begitu Mas. 6 bulan sekali 6 bulan saja. sekali ya? Iya, enggak usah tiap minggu. Tapi nanti kalau sudah ada keluhan gangguan pendengaran mungkin harus diterapi datang tiap minggu untuk kontrol. Kan repot. Iya. 6 bulan sekali. Dok, kinyong wis waktune miliki kuping enyong dok ya Cek. men. Saya paling kalau telinga itu paling bindeng ya dok ya. Kalau Iya. kemasukan air atau apa, tapi kan paling cuma sebentar sih, nggak Iya. lama. Nah, Oke. betul. Ya. Dok, ini ada satu pertanyaan yang bagus sekali dok dari Mas Eko di Pulau Sari. Ini Mas Eko, dok saya punya ponakan, apakah bisa sembuh telinganya? Kata bidan kelainan di mana seharusnya ingus keluarnya dari hidung tapi ini ke telinga sehingga kayak membatu gitu dok. Nah, apa benar ada yang seperti itu untuk mungkin sakitnya ya? Ya, Penyakitnya. ya. Terima kasih Mas Eko, Mas Eko di di Pulau Pulau Sari. Sari. Iya. Ya. Menarik sebenarnya kalau dari cerita kasusnya itu kemungkinan keponakannya ada infeksi di telinga. Nah, karena batuk pileknya. Pilek ya kan. Nah, nanti lebih detail silakan datang ke Poliklinik RSUD THTKL di RSUD Brebes begitu ya Bu ya. Biar kita periksa, kemudian kita berikan penjelasan tindakan pembersihan telinga atau apa nanti kita terapi begitu. Jangan lupa kita bisa pakai BPJS. Bisa ya, THT bisa ya? Minta rujukan dulu ke Ini FKTP. vaskes pertama. Iya. Berarti minta ke vaskes pertama dulu baru bisa ke. Iya. Beda dengan gigi ya. Gigi kan sekarang bisa langsung kan. Kalau BPJS kan kalau gigi langsung ke giginya langsung, nggak tanpa adanya vaskes pertama. Kalau gigi udah bisa sekarang. Mungkin nanti ke depan mungkin ya bisa langsung ke THT-nya, nggak perlu vaskes pertama. Ini ada lagi Pak Dokter dan Bu Dokter, pertanyaan dari Mbak Eli Rosdiana. Assalamualaikum Pak Dokter Akmal, mau tanya gimana baiknya penggunaan headset terutama pada anak, terus bagaimana dengan volume yang bagus itu berapa Pak? Matur nuwun. Ya, terima kasih Mbak Eli Rosdiana yang sudah bertanya. Iya. Baik sekali pertanyaannya itu Mbak. Iya. Tantangan buat kita sebagai orang tua zaman now, bahasanya begitu ya. Iya. Anak saya yang baru SD aja minta dibelikan headset. Aduh. Iya. Pasti itu dong. Apalagi ini baru buka ada toko itu di depannya, seru nih itu. Seru nih ya. Aksesoris HP. Aksesoris baru. Udah itu. Pinggir Udah jalan. pengen ke situ Oh, iya. semua. Nah,
Jadi gini, memang penggunaan headset itu harus kita batasi. Itu menyebabkan gangguan pendengaran yang bisa permanen, saya bilang begitu, kalau kita tidak aware. Namanya noise induced hearing loss atau hearing loss atau ketulian yang disebabkan oleh suara. Waduh, kok bisa? Ya, karena pajanan atau paparan dari suara yang terus-menerus yang masuk ke telinga tanpa disaring. Bayangkan headset kan itu kan tidak disaring ya. Contoh headset yang sering ada di pasaran itu yang model close ya. Kalau open itu kita masih bisa mendengar dari luar, masih bisa menyesuaikan. Tapi kalau headset yang modelnya seperti ear mold masuk ke telinga itu kita udah nggak bisa mendengar dari dunia luar. Nah, berapa lamanya itu kalau dia ada tabelnya, kalau kita nanti jelaskan kurang lebihnya seperti ini. Sederhananya begini, maksimal dalam 24 jam penggunaan headset itu hanya 1 jam dengan intensitas volume tidak melebihi 3/4 volume. Coba kalau itu di headset rata-rata 80 desibel, berarti maksimal itu hanya 50 desibel 1 jam. Itu pun sudah, ketika 1 jam dilepas telinganya akan terasa pengang banget, panas kadang sampai panas Pak. Iya. Nah itu kalau dipaparkan setiap hari akan terjadi gangguan pendengaran tadi, noise induced hearing loss namanya. Dan itu juga bisa terjadi pada pekerja yang bekerja di area bising ya, biasanya di pabrik-pabrik atau tadi di kapal nelayan yang menggunakan diesel, atau maaf di bengkel-bengkel yang menggunakan mesin diesel. Ada lagi pada masinis kereta api. Nah, itu kan suaranya kalau di dalam kabin masinis kereta api suaranya bising sekali begitu. Sehingga pertanyaan dari Mbak Eli ini saya kira sangat bagus sekali, karena kita sekarang menjadi orang tua zaman now yang anak-anaknya mungkin pengen mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih, begitu Mas Soho. Itu berarti nggak hanya untuk anak-anak ya, semuanya dewasa pun artinya sama ya untuk Iya, sama. untuk Headset, penggunaan iya, di- sama. dalam sehari-hari itu ya. Terutama penyiar radio bisa jadi juga ya Mas ya. Betul itu. Karena setiap hari Pakai pakainya headset, headset. iya. Makanya sekarang kan- perlu ada istirahat iklan gitu ya. Iya. Apalagi sekarang kan masih banyak fenomena itu dok, TikTok atau Shopee Live. Mereka kan pada pakainya headset semua untuk Iya. untuk pendengarnya, karena dia fokus di itu kan, pakainya mungkin secara tidak diketahui mungkin akan berdampak ke mereka ya nantinya, dengan itu membahayakan. Saya juga pernah punya pasien selebgram seperti itu. Kebanyakan pakai headset. Kok saya kenal ya Mbak sama jenengan, tersipu-sipu malu. Ya, ini ada satu lagi nih Pak Dokter dan Bu Dokter, ini ada dari Pak Zen. Izin bertanya dok, jika gendang telinga luka, apakah masih bisa untuk sembuh, dan estimasi untuk sembuhnya berapa bulan ya? Untuk penanganan kesehariannya bagaimana ya? Terima kasih. Dari Pak Zain ya, dari Iya. Pak Zain. Terima kasih pertanyaannya Pak Zain di Brebes, karena tidak spesifik saya sebutkan di Brebes saja. Oke. Kalau terjadi gendang telinga sudah Luka. sobek atau luka, memang saya katakan sangat sulit untuk bisa kembali normal lagi, karena itu namanya saja gendang. Selaput atau gendang kalau sudah sobek
biasanya sulit untuk kembali normal lagi Mas Soho. Nggih. Pun kalau bisa ditambal, bahasanya begitu ya, bahasa awamnya ditambal. Kalau dilakukan tindakan penambalan gendang telinga, biasanya setelah dilakukan penambalan gendang telinga itu ada keluhan penyerta, karena sebaik-baik ciptaan ya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Kalau kita menambal mesti ada keluhan yang kurang nyaman, berdenging lebih parah atau dan sebagainya. Makanya jangan sampai gendang telinga itu menjadi sobek. Gendang telinga itu salah satu investasi kita sebenarnya. Investasi yang tidak terkira. Coba bayangkan loh, itu menjadi sehari saja budek mesti langsung datang ke dokter. Budek sebelah kanan atau kiri ya? Iya, Biasanya dua-duanya langsung satu. Iya betul. Ya begitu Mas Soho. Ya, matur nuwun Pak Dokter. Nah, mungkin ini untuk yang closing statement nggih Pak Dokter terkait pelayanan khususnya THT KL ini ya, di RSUD Kabupaten Brebes, mungkin bisa disampaikan Pak Dr. Fauzi mungkin ya bagian pelayanan nih terkait itu. Nggih, maksudnya di RSUD Brebes ini kan THT-nya itu bagaimana, terus yang bisa dilayani, terus jadwalnya mungkin Pak, terus bagaimana masyarakat bisa datang ke sini dengan mudah itu bagaimana, itu mungkin bisa sekalian promosi Pak untuk THT-nya KL sendiri. Matur nuwun. Pakai mic boleh. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa Radio Singasari FM yang mungkin masih setia mendengarkan acara ini, perlu kami sampaikan bahwa di RSUD Brebes ini sudah punya alat baru, yaitu alat yang namanya Bera, di mana alat ini digunakan untuk mengetahui sedini mungkin apabila ada gangguan pendengaran, dengan harapan diketahui sejak dini ini untuk mencegah terjadinya ketulian. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Radio Singosari FM, bahwa bagi bapak dan ibu yang punya atau sebagai peserta BPJS, bahwa pemeriksaan ini untuk di Poli THT tidak dipungut biaya, Betul. karena ini sudah masuk dalam pelayanan BPJS. Tentunya untuk bisa mendapatkan pelayanan tersebut, Bapak Ibu yang punya keluhan gangguan pendengaran bisa datang ke puskesmas atau dokter keluarga, di mana konsultasi dulu apakah harus dirujuk ya, karena untuk ke rumah sakit harus ada rujukan dari puskesmas maupun dokter keluarga. Nah, apabila sudah mendapatkan rujukan, silakan datang ke RSUD Brebes ya, terutama untuk di Poli THT. Ini alhamdulillah bahwa alat Bera ini baru ada di RSUD Brebes untuk wilayah Brebes dan sekitarnya, sehingga dengan harapan ini mudah-mudahan masyarakat ini bisa dilayani dengan baik. Ini sebuah alat baru yang mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, bisa datang di RSUD tiap hari ya, di jam praktek poli di RSUD Brebes. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan sebagai tambahan saja, biar masyarakat tahu bahwa di RSUD Brebes sudah bisa melayani pemeriksaan Bera. Ya, terutama anak di umur 3 bulan sudah bisa dilayani. Terima kasih. Barangkali dari Dokter Akmal dan Dokter Yuli ada yang ingin disampaikan, Pak Dokter Akmal? Oke. Ya, terima kasih closing statement dari saya, bahwa
anugerah terindah dari Sang Maha Pencipta, salah satunya adalah pendengaran. Maka dari itu, mari kita jaga pendengaran ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita terjadi gangguan pada pendengaran akan menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup kita dan bisa menurunkan kualitas hidup kita. Terima kasih kepada Radio Singosari FM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami RSUD Brebes untuk bisa berbagi ilmu kepada masyarakat. Terima kasih Mas Soho. Nggih, matur nuwun Pak Dr. Amal yang sudah menyampaikan closing statement. Ya mungkin ini karena keterbatasan waktu nih Pak Dokter Bu Dokter, ini karena memang durasinya kan 1 jam. Mungkin ya nanti di lain kesempatan bisa dilanjut kembali dengan tema-tema terkait ke-THT-an. Ya mungkin ini karena masih banyak yang perlu ditanyakan, karena kan banyak persoalan di masyarakat, apalagi saya sendiri aja ke-THT setahun belum tentu. Makanya baru tahu karena itu penting buat investasi jangka panjang ya, karena telinga sih. Ya matur nuwun waktu dan kesempatannya Dr. Amal dan Dr. Yuliana dan Dr. Fauzi yang sudah hadir pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, yang sudah memberikan banyak ya edukasi lah ke masyarakat terkait gangguan pendengaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Brebes, perkenalkan saya Dr. Welanda, spesialis THT di RSUD Brebes. Saat ini di RSUD Brebes sudah ada pemeriksaan BERA. BERA itu adalah pemeriksaan Brainstem Evok Respon Audiometri. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi gangguan pendengaran. Biasanya dilakukan pada anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran atau gangguan bicara. Nah, bagi para orang tua yang putra-putrinya mengalami gangguan pendengaran atau gangguan bicara, dapat memeriksakan anaknya di RSUD Brebes. Terima kasih. Halo sahabat Brebes, perkenalkan saya Dr. Welanda,